Kasus penipuan dan pencucian uang yang menjerat Indra Kents masih terus bergulir. Penyidik Polri mengusut nama-nama yang diduga terlibat, namun disinyalir cuci tangan. Mantan kekasih Indra Kents yang selama ini menampik ikut menikmati uang hasil tipu-tipu itu akhirnya juga ditetapkan sebagai tersangka. Dan tak hanya kasus Indra Kents, sederet kasus serupa yang merugikan para korban hingga ratusan miliar rupiah juga terus didalami polisi. Nama-nama pesohor hingga klub sepak bola tanah air ikut masuk daftar yang diperiksa polisi. Bersama saya Fena Kintan, Anda menyaksikan Cover Story One. Tinggal menunggu waktu, tersangka kasus dugaan penipuan dan pencucian uang melalui trading binomo, Indra Kusuma atau Indra Kents, bakal menjalani persidangan di pengadilan. Berkas perkara pria yang sempat dijuluki Crazy Rich asal Medan itu telah dilimpahkan polisi ke kejaksaan. Namun rupanya, Indra Kents bukan satu-satunya orang yang harus mempertanggungjawabkan tindakan yang diduga merugikan korbannya hingga miliaran rupiah itu. Penyidik Polri terus bergerak, jumlah tersangka pun bertambah. Mantan kekasih Indra Kents bernama Vanessa Kong yang selama ini selalu menampik ikut menikmati uang hasil kejahatan itu juga ikut ditetapkan sebagai tersangka. Vanessa menjadi tersangka bersama ayahnya Rudianto Pai serta adik Indra Kents, Natania Kusuma. Polisi menyebut para tersangka telah menerima uang dan sejumlah aset berharga. Saudara FK berperan menerima aliran dana dari Saudara Ika sebesar 1,1 miliar rupiah, menerima sebidang tanah di Tangerang Selatan atas nama FK senilai 7,8 miliar rupiah. Selanjutnya penyidik juga memblokir rekening milik saudara FK. RP diketahui menerima aliran dana dari saudara Ika sebesar 1,5 miliar rupiah. Kemudian membantu tersangka Ika menyamarkan hasil kejahatan dalam bentuk membeli 10 buah jam tangan mewah senilai 8 miliar rupiah. Kemudian penyidik juga melakukan pemblokiran terhadap rekening milik saudara RP. Sebelumnya, polisi juga telah menangkap dan menahan 3 tersangka lainnya. Mereka adalah Fakarich alias Fakar Suhartami Pratama, Brian Edgar Nababan, dan Wiki Nurhalim. Ketiganya punya peran masing-masing. Total sudah 7 orang yang telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu tak kalah menghebohkan dari perkara hukum Indra Kents, kasus penipuan beberapa aplikasi robot trading ilegal yang diduga merugikan korbannya hingga ratusan miliar rupiah juga terus diusut polisi. Sejumlah nama publik figur atau pesohor juga ikut terseret. Polisi telah mengagendakan pemeriksaan terhadap mereka. Memang ada beberapa publik figur yang nantinya dijadwalkan oleh penyidik untuk dimintai keterangan. Namun proses ini teman-teman penyidik sedang melakukan pemeriksaan yang sudah ada dulu dan kami melakukan tracing aset diarahkan untuk apabila yang bersangkutan menerima hasil
yang diduga, ya, diduga itu adalah hasil kejahatan atau perbuatan yang dilakukan oleh kelompok platform DNA Pro, itu juga diharapkan juga sama nanti akan dilakukan penyitaan. Tak cuma para pesohor, ada nama klub sepak bola di tanah air yang juga masuk daftar yang diperiksa polisi. Terkait kasus Viral Blast, jadi penyidik sudah melakukan pemanggilan terhadap manajer salah satu klub sepak bola. Namun ya dari pihak manajer meminta jadwal ulang untuk dilakukan pemeriksaan kepada penyidik, dan saat ini sedang dijadwalkan oleh penyidik untuk proses pemeriksaannya ke depan. Investasi ilegal juga muncul di sejumlah daerah. Rupa dan besaran investasi yang ditawarkan pun beragam. Mulai dari modal ratusan ribu hingga miliaran rupiah. Namun dari berbagai investasi bodong itu ada satu kesamaan, yakni menjanjikan keuntungan selangit dalam waktu singkat. Ciri khas bentuk tanah modal seperti itulah yang semestinya diwaspadai. Investasi bodong masih marak, menebar jala hingga ke pelosok daerah. Dan lagi-lagi masyarakat masuk perangkap tipu-tipu mereka, menguras uang para korban. Di Bojonegoro, Jawa Timur, ada arisan online yang dikemas dalam bentuk investasi menjanjikan keuntungan berlipat ganda pada pengikutnya. Pelaku memberi iming-iming profit sebesar 25% dalam sepekan dari setiap modal yang dihimpun. Tercatat kerugian para korban mencapai 260 juta rupiah. Pada awalnya pelapor menginvestasikan nilai 7 juta, kemudian 30 hari kemudian dikembalikan 7 juta. Jadi dapat keuntungan 2 juta dalam 1 bulan, 30 hari. Kemudian berikutnya dinaikkan lagi, angkanya dinaikkan, dapat lagi dalam 20 hari 6.200.000. Begitu seterusnya sampai terakhir, termasuk beberapa korban yang lain, modusnya sama, demikian kronologisnya sama, sehingga pada saat yang terakhir tidak ada pengembalian, terlambat dan sampai tersangka melarikan diri. Berbeda lagi modus investasi bodong yang menyasar warga di Garut, Jawa Barat. Tipu-tipu melalui investasi salon kecantikan dan bisnis kuliner memakan puluhan orang korban. Semula para korban tak menaruh curiga karena proses pembagian untung berjalan lancar di awal. Setiap invest itu beda-beda persentasenya, ada yang 10%, ada 20%, termasuk kita masuk nominalnya berapa gitu. Emang apa sih berbentuk apa investnya? Berbentuk kita tanam modal aja sama dia diputar buat usaha. Oh, dia yang putar usaha. Usahanya apa kira-kira? Usahanya seperti yang Kecantikan Inilah atau? yang buat kecantikan itu kan. Oh, kecantikan. Nah, sama yang buat dengan kedai kafe. Rata-rata kerugiannya berapa mereka? Rata-rata ada yang hampir lebih dari 100, ada yang 50, 70, 80, beda-beda sih tiap hari.
Pada bulan Maret lalu, pembayaran komisi yang sudah jatuh tempo molor dari jadwal yang semestinya. Merasa tak beres, para pengikut investasi itu mendatangi tempat pengelola salon. Namun ternyata tempat usaha tersebut sudah kosong. Yang sebelumnya juga udah ada informasi bahwa teman-teman juga ada yang belum belum ditransfer. Oh, yang sebelum-belumnya. Aku teh percaya gitu. Jadi kirain teh emang dia benar-benar amanah gitu. Kalau yang teteh berapa duit di situ? 25 juta. 25. Informasinya keluarga lain ada yang ikut? Ada. Oh, ada. Sama ikut investasi di situ juga? Iya. Saudara juga lumayan banyak sih. Oh. Soalnya dia suka nyuruh saya buat mempromosiin dia gitu. Nyatanya kemarin udah nggak ada semuanya, keluarga dia juga udah pindah. Barang-barangnya nggak ada? Nggak ada sama sekali. Di Surabaya, Jawa Timur, investasi bodong juga memangsa korban. Kali ini modusnya lebih kekinian, berupa trading emas. Total kerugian para korban lebih dari 2 miliar rupiah. Mereka diimingi keuntungan 20% dari modal yang sudah disetorkan. Saya ditelepon sama saudara Lucy. Bilang ini ada investasi bagus sekali, investasi emas, karena keuntungannya lebih besar dari bunga deposito. Dan saya nanti setiap 3 bulan sekali akan diberikan hadiah logam mulia 10 gram. Dengan iming-iming begitu, saya tertarik. Dan awal investasi saya adalah 200 juta. Kalau Ibu nambah lagi investasi 500 juta, nanti Ibu akan dapat keuntungan lagi 1 miliar. Saya seperti orang, saya kok nurut aja. Dan kemarin saya sudah datang sama Bu Ingrid ke Polda Jatim, sudah direspon sama penyidiknya. Saya minta perkara ini kan April 2021. Ini lagi booming-boomingnya anak muda yang kurang ajar ini, istilahnya itu membohongi orang dengan tipu rayu, pujuk rayunya investasi emas ini. Nah, sekarang ini tadi kita cek di kantornya di Pemuda ini sudah kosong, gitu kan? Sudah kosong dan PT Rifan ini sudah di blacklist, ya, sudah dibekukan ya sama Pak Peti. Penipuan berkedok investasi hingga judi dibalut trading ilegal merajalela. Iming-iming cuan atau keuntungan fantastis yang ditebar begitu meyakinkan, membuat tak sedikit masyarakat terperangkap. Setelah uang melayang, mereka baru sadar telah menjadi korban. Ya, lagi-lagi masyarakat menjadi korban kejahatan tipu-tipu yang sebenarnya bukan perkara yang baru. Iming-iming cuan atau keuntungan fantastis dari investasi bodong nyatanya masih ampuh memperdaya tak sedikit masyarakat. Karena lagi-lagi kasus tipu-tipu serupa terjadi. Penipuan berkedok investasi hingga judi berbalut trading menggunakan berbagai platform ilegal pun merajalela. Mereka seolah memanfaatkan peluang di tengah hantaman pandemi beberapa tahun belakangan. Kemarin masa pandemi itu banyak orang yang merasa seperti ada di lautan, ada di dalam air yang berusaha untuk mencari pelampung agar tetap survive gitu. Nah,
Ini pun juga ya sebenarnya kondisi seperti ini, psikologi seperti ini kita maklumi. Namun ini ditangkap oleh beberapa pihak rupa-rupanya berselancar atau memanfaatkan kondisi yang ada seperti ini dengan menawarkan investasi yang kita sebut investasi bodong. Kenapa disebut bodong? Karena investasi ini memang ternyata terbukti tidak terwujud, tidak ada realisasi investasinya. Nah, saya banyak sekali menerima keluhan dari masyarakat. Sejumlah kasus telah diproses secara hukum oleh polisi. Para tersangka telah ditetapkan. Aset-aset yang diduga merupakan hasil tindak kejahatan penipuan itu juga ada yang telah disita. Lalu, akankah ini menjadi angin segar bagi para korban untuk bisa mendapatkan kembali uang mereka? Kami tegas dalam melaksanakan kegiatan penyidikan ini. Kami upaya paksa tangkap dan tahan. Dan yang paling penting setelah kita tangkap dan tahan, kita bersama-sama dibantu oleh PPATK untuk men-tracing aset. Jadi aset itu nanti akan kita kumpulkan, kita sampaikan juga kepada teman-teman sekalian, dan nantinya menjadi barang bukti dalam sidang pengadilan. Rata-rata kan korbannya itu kan bersifat massal kan gitu. Korbannya itu bersifat massal. Jadi kalau mengajukan gugatan sendiri itu sangat tidak praktis. Tapi dengan adanya gugatan pelit, nanti kan ada rapat kreditur macam-macam. Jadi ada inventarisasi jumlah tagihan macam-macam. Jadi yang berhak mendapat itu yang dia mengajukan klaim. Walaupun itu tadi belum tentu jangankan 100%, 50% aja sudah bagus karena akan sangat tergantung berapa aset yang bisa diinventarisasi. Ibarat nasi telah menjadi bubur. Masyarakat yang menjadi korban investasi abal-abal kehilangan uang hingga miliaran rupiah. Meski proses hukum terhadap para pelaku telah berjalan dan pelacakan hingga penyitaan aset juga telah dilakukan, namun para korban tak bisa sekonyong-konyong mendapatkan uang mereka kembali. Ini tidak bisa kita menyelesaikan kasus-kasus seperti ini hanya satu lembaga penegak hukum. Ini harus bergandengan tangan. Di sini ada Polri, ada OJK yang mengawasi betul rambu-rambunya investasi-investasi seperti ini, dan kemudian ada juga Kementerian Perdagangan. Nah, saya berharap ada perlindungan konsumen yang sekarang harusnya pemerintah mulai konsentrasi menguatkan lembaga ini. Seingat saya perlindungan konsumen ini ada salah satunya di Kementerian Perdagangan.